Dania berdiri dan sudah bersiap untuk melangkahkan kakinya untuk meninggalkan tempat itu. Tapi lengannya dicekal oleh Sally. Wanita itu menatap wajah Dania lekat. Kamu tidak perlu pulang, di sini aja. Dan kamu juga tidak perlu merasa cemburu gitu. Aku dan David tidak mempunyai hubungan apapun. Aku dan si manusia purba ini cuma berteman. Dan pertemanan kami udah sangat lama. Jadi makanya kami terlibat akrab. Dan tidak hanya kami berdua, Faris juga ada dalam bagian-bagian trio somplak ini. Ucap Sally sambil tergagah. Yang somplak itu cuma kamu sama Faris ya? Aku tidak. Aku ini manusia pintar dan juga keren. Ucap David menyombongkan dirinya. Sally menatap David jengah. Lalu dia menuntun Dania untuk kembali duduk di sofa. Dia mengaku gak somplak, tapi dia tidak bisa move on dari seseorang gadis yang sudah bersuami. Ucap Sally membuat David melebarkan matanya ke arahnya. Kenapa kamu melotot gitu, Dav? Apa aku boleh memberitahu Dania siapa wanita itu? Tanya Sally sambil tergagah. Wanita itu tidak bisa membayangkan betapa kesalnya David padanya kalau sampai dia menceritakan betapa bucinnya David pada sosok wanita yang sudah bersuami. Tapi Sally tidak tahu jika sebenarnya sosok yang dicintai David selama ini adalah Dania. Kamu tahu tidak? Dulu aku dan Faris harus menunggu dia semalaman di bar karena dia mabuk terus menangis di sana. Tepat di malam pernikahan wanita itu. Bayangkan betapa kesalnya aku dan Faris saat itu. Ucap Sally. Kenapa kamu cerewet sekali sih? Apa nggak bisa kamu itu diam 1 menit aja biar otak itu tenang? Kamu itu nyerocos mulu kayak burung beo kebanyakan makan. Ucap David kesal. Biarkan aja, biar Dania tahu kalau kamu dulu sempat edan sebelum mengenalnya. Itu makanya aku selalu mencari tahu siapa wanita yang dekat dengan manusia purba satu ini. Itu karena aku tidak mau harus jagain ini manusia nangis di bar lagi. Bikin malu dan membuat emosi. Ucap Sally. Dania hanya tersenyum tipis mendengar semua cerita yang terucap dari bibir Sally. Ada rasa lega dalam hatinya saat mendengar kalau Sally tidak mempunyai hubungan yang spesial dengan David. Astaga Dania, kamu itu jadi cewek pendiam banget sih. Diseret diem, didorong diem, diajak bercanda juga diem. Aku jadi pengen tahu kalau kamu ditembak David nanti apa masih mau diem? Atau kamu akan menjawab ya? Ucap Sally. David memukul pelan bahu sahabatnya yang cerewet tersebut. Pipi laki-laki itu merah menahan malu. Sedangkan Dania hanya menundukkan wajahnya. Dia terlihat salah tingkah setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Sally tadi. Mendingan kamu pulang aja sih, Ser. Pusing aku mendengar ocehanmu itu. Ucap David dengan nada kesal. Kenapa kamu jadi ngusir aku sih? Bahkan aku belum bertemu dengan Om Indra. Sally terlihat sembarang. Ketemu ayahnya nanti aja deh. Kamu bikin rusuh di sini. Ucap David sambil melirik ke arah Dania. Rusuh kenapa? Kamu takut Dania salah paham begitu dengan ceritaku tadi? Tanya Sally. David terlihat kesal dan tentu saja laki-laki itu takut kalau Sally bercerita lebih jauh dan Dania menyadari kalau sebenarnya wanita yang diceritakan Sally adalah dirinya. Lebih baik kamu pulang deh, aku ada urusan penting. Ucap David kemudian, dan perkataan David itu membuat Dania berdiri, lalu mengambil tasnya dan berpamitan pada David. Maaf kalau gitu aku permisi, ucap Dania lalu pergi melangkahkan kakinya meninggalkan tempat itu. David hanya melongo melihat kepergian Dania. Dia sebenarnya ingin menyuruh Sally saja yang pergi, tapi malah Dania yang pergi. Sally tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi wajah David yang melihat kepergian Dania dari tempat itu. Rasakan, aku yakin dia itu pasti marah. Secara udah diusir dari sini. Ucap Sally membuat David meradang. Diam gak kamu? Bentak David. Sally terkejut saat sahabatnya itu membentaknya. Dia tidak menyangka kalau laki-laki itu akan marah dengan candaannya.
Kamu bisa nggak sih share kalau bercanda itu tahu tempat? Ya kali kamu mau menceritakan tentang aku yang menangisi pernikahan Dania dan suaminya di sini, di depannya. Aku malu lah share, astaga. Ucap David dengan nada kesal. Shirley kembali dibuat terkejut oleh apa yang diucapkan David. Dia tidak menyangka jika wanita yang diceritakan di depan Dania tadi adalah Dania sendiri. Kamu seriusan? Kamu nggak bohong kan? Apa benar wanita itu Dania? Tanya Shirley memastikan. Ya benar, dan dia baru aja resmi bercerai dengan suami laknatnya hari ini. Ucap David. Bercerai? Laki-laki Shirley dibuat terkejut dengan perkataan sahabatnya itu. David menganggukkan kepalanya lalu menceritakan tentang masa lalu Dania, dan dia juga menceritakan tentang bagaimana dia bisa bertemu dengan Dania yang dijual kepada Alexander. Tanpa terasa air mata Shirley menetes saat mendengar masa lalu tentang Dania. Wanita itu terlihat marah dan juga sedih. Benar-benar laki-laki kurang ajar. Bisa-bisanya dia berbuat seperti itu kepada wanita sebaik Dania. Ucap Shirley dengan nada kesal. Dia begitu terbawa emosi dengan cerita David tentang Dania. Sekarang mereka udah berpisah, dan aku berharap Dania akan bahagia. Ucap David. Lalu, kapan kamu akan menyatakan perasaanmu itu kepadanya? Aku merasa kalau Dania juga ada perasaan kepadamu. Ucap Shirley. Aku nggak tahu. Aku bingung dengan keadaan ini. Ucap David terlihat lesu. Bingung kenapa lagi sih? Tanya Shirley. Aku bingung menghadapi gadis. Dia sangat membutuhkan aku saat ini. Ditambah permintaan Tante Mirna yang membuat aku tak bisa menolaknya. Ucap David sendu. Kamu memikirkan gadis? Apa tidak salah? Wanita itu sama sekali tidak pantas kamu cintai dah. Dia itu bukan wanita yang baik untukmu. Ucap Shirley. Aku tahu, tapi aku juga tidak bisa membuat dia terus berharap kepada aku seumur hidupnya, bukan? Aku ingin dia itu melupakan aku, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Ucap David. Kalau dia tidak bisa melupakanmu, buat aja dia membencimu. Gampang kan? Ucap Shirley dengan senyuman licik yang menghiasi bibirnya. Maksudnya? David terlihat bingung dengan apa yang diucapkan oleh sahabatnya itu. Serahkan urusan gadis padaku. Kamu fokus untuk mengambil hati Dania aja. Ucap Shirley. David tersenyum. Dia sebenarnya tidak tahu apa yang direncanakan oleh Shirley. Tapi dia tahu sahabatnya itu tidak akan menyakiti orang lain. Jadi, David hanya mengiyakannya saja. Sementara itu Nyonya Asti berjalan tergesa memasuki sebuah hotel ternama di Bali. Wanita itu terlihat terus menatap ke depan. Tak ada senyuman yang terpancar di bibirnya. Wanita itu mengetuk pintu salah satu kamar hotel yang ada di depannya. Tidak berapa lama pintu pun terbuka. Di sana berdiri seorang laki-laki tua. Ada apa? Kenapa ayah menyuruh aku ke sini? Tanya Nyonya Asti, dan laki-laki yang kini sedang berdiri di hadapannya adalah Tuan Willy. Mertuanya. Masuk dulu, apa pantas seorang menantu berbicara kurang ajar seperti itu kepada mertuanya? Ucap Tuan Willy. Nyonya Asti menghela napas panjang. Dia tahu kalau laki-laki tua yang merupakan mertuanya itu pasti ada maksud tertentu dengan menyuruhnya ke tempat itu. Willy duduk di sebuah sofa yang ada di ruangan itu. Diikuti oleh Nyonya Asti yang terus melihat ke arah mertuanya dengan tatapan penuh rasa kesal. Ada apa sebenarnya ya? Kenapa menyuruh aku ke sini? Tanya Nyonya Asti. Kenapa kamu terburu-buru gitu? Apa kamu tidak mau bertanya tentang kabarku dan juga kabar ibu mertuamu? Tanya Tuan Willy sambil terkekeh. Nyonya Asti memejamkan matanya dan menarik nafasnya dalam. Dia mencoba untuk menenangkan dirinya agar tidak tersulut emosi terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, yang dihadapi saat ini adalah ayah mertuanya. Sekejam apapun dan sejahat apapun, dia adalah ayah dari suaminya yang harus dia hormati. Bagaimana keadaan ayah dan juga ibu? Apa ayah tidak ada pekerjaan di Malaysia sehingga datang ke Indonesia? Tanya Nyonya Asti. Pertanyaan Nyonya Asti itu tentu saja membuat kesal Tuan Willy. Menantunya itu seolah ingin mengatakan buat apa dia datang ke Indonesia.
Seperti kurang kerjaan. Aku kesini hanya ingin menjaga Morgan dari jerat perempuan tak tahu malu sepertimu. Ucap Tuan Willy merendahkan Nyonya Asti. Nyonya Asti diam, sedih dengan apa yang dikatakan oleh mertuanya itu Pak Asti. Tapi karena selama ini dia sudah terbiasa dengan kata-kata pedas dari ayah ataupun ibu mertuanya, jadi dia hanya menanggapinya dengan santai. Morgan bukan anak kecil lagi ya. Dia udah tua, dia udah pasti tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya. Jawab Nyonya Asti masih dengan nada santai. Dia memang udah tua, tapi dia begitu bodoh karena menikah dengan wanita rendahan sepertimu. Ucap Tuan Willy sambil menatap penentunya sinis. Memang dari awal Morgan memperkenalkan Asti, Willy sudah tidak suka dan terus menentang hubungan mereka berdua. Tapi Morgan tetap bersikukuh untuk menikahi Nyonya Asti dan pergi meninggalkan rumah orang tuanya untuk hidup mandiri berdua dengan Nyonya Asti. Awal pernikahan Tuan Morgan dan Nyonya Asti sangatlah sulit karena Tuan Willy tidak sudi memberikan uang sebesar pun untuk mereka berdua. Waktu itu Tuan Morgan dan Nyonya Asti selalu mencari pekerjaan ke sana kemari dan tidak ada yang memberikan pekerjaan. Akhirnya Nyonya Asti menjual cincin nikah dan dia berjualan online kecil-kecilan. Tapi tanpa diduga semakin hari usahanya semakin maju. Bahkan dia sampai sanggup memperkerjakan beberapa karyawan. Semakin hari usaha yang digeluti oleh Nyonya Asti dan Tuan Morgan pun berkembang pesat. Bahkan mereka berhasil mendirikan usaha Jerman sendiri. Bahkan hanya dalam jangka waktu 5 tahun, Nyonya Asti dan Tuan Morgan sudah berhasil menjadi pengusaha kaya raya yang mempunyai usaha di segala bidang. Jadi sebenarnya kekayaan Tuan Morgan dan Nyonya Asti bukan warisan, tapi dari hasil jerih payah mereka berdua. Jadi, kalau Tuan Willy mengatakan kalau Nyonya Asti wanita rendahan, itu salah kaprah. Sebenarnya itu hanya soal pandangan sih ya. Karena ayah membenciku, makanya apapun yang ada dalam diriku terlihat jelek. Sedangkan Morgan mencintaiku, jadi dia menganggap semua yang ada dalam diriku itu baik. Jadi kesalahan bukan ada padaku, tapi ada pada sudut pandang kalian berdua. Ucap Nyonya Asti. Tuan Willy terkekeh saat mendengar apa yang dikatakan oleh menantunya tersebut. Lelaki tua itu pun menatap Nyonya Asti dengan tatapan penuh kebencian. Aku tidak peduli dengan sudut pandang ataupun apapun yang tadi kamu sebutkan. Yang aku tahu kamu adalah perempuan yang akan menjadi penghalang kebahagiaan anak dan juga cucuku. Dan aku mau kamu segera menyingkir. Atau aku akan menyingkir kamu dan juga anakmu itu dengan caraku. Ancam Tuan Willy. Nyonya Asti menatap wajah mertuanya yang sudah dipenuhi dengan keriput tersebut. Dia tidak menyangka jika mertuanya itu dengan terang-terangan mengatakan menyuruhnya menyingkir. Biasanya dia hanya menghasut dan menjadi kompor saat hubungannya dengan Morgan sedang tidak baik. Maafkan aku ya, bukannya aku tidak mau menyingkir, tapi aku tidak merasa menjadi penghalang kebahagiaan Alex dan Morgan. Jawab Nyonya Asti. Wanita itu mencoba bersikap tenang, walau sebenarnya dia begitu marah dan juga kecewa dengan sikap mertuanya itu. Tidak merasa katamu? Selama ini Morgan tidak mau mengakui Alex sebagai anaknya, hanya karena kamu tidak menyukai Alex. Apa itu tidak jadi penghalang? Tanya Tuan Willy sedikit meninggikan nada suaranya. Kalau soal itu aku minta maaf. Ada alasan kenapa aku tidak menyukai Alex. Dia tidak sopan dan dia suka bertindak sesuka hatinya tanpa mempedulikan apakah yang dia perbuat itu merugikan orang lain atau tidak. Yang jelas aku bukan tidak suka dengan orangnya, tapi aku tidak suka pada sifatnya. Jawab Nyonya Asti. Apapun alasanmu, kamu tidak boleh memisahkan antara ayah dan anak. Mereka berhak untuk bersama. Tuan Willy semakin emosi mendengar apa yang dikatakan oleh menantunya. Dia paling tidak suka saat orang yang berbicara buruk tentang cucunya. Aku tidak pernah melarang Morgan untuk mengakui Alex. Itu dia lakukan karena keinginannya sendiri. Mungkin dia tahu
kalau Alex bukanlah orang yang tepat untuk dia jadikan anak angkat? Ucap Nyonya Asti. Dia mengungkapkan apa yang selama ini ada dalam hatinya.